meninggikan namamu selalu, menang memuliakanmu, dibebaskan. Ini hanya ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan di dalam diri Yesus Kristus Putra Tunggalnya, dan dengan persekutuan Rohnya yang Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Didik aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, karena kau dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, inilah kami anak-anak-Mu yang datang tersungkur dengan penuh kerendahan di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami seringkali melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Untuk itu, kasihanilah dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya penebusan-Mu untuk kami semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, di saat ini kami sebagai kompulsus remaja yang ada di tempat ini hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami semua sehingga kami boleh benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan, bagi hamba-Mu saat ini yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati supaya semua boleh sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap saat. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya, telah ditetapkan sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.
kita butuh teman, kita butuh sahabat, akan tetapi pada saat kita hendak memutuskan untuk mau berteman, bergaul dengan siapapun itu, kita pun harus benar-benar memilih teman yang baik. Dalam hal ini, teman yang bisa merubah kehidupan kita yang baik menjadi lebih baik, yang buruk bisa menjadi baik, bukan sebaliknya. Teman-teman, ada sebuah ilustrasi yaitu film Tarzan. Tarzan yang dibuang oleh orang tuanya dan pada akhirnya dirawat oleh binatang di hutan. Tarzan yang secara fisik adalah manusia, akan tetapi ketika dirinya dibesarkan oleh binatang di hutan, maka waktu demi waktu cara berpikir, berbicara dan berperilaku daripada kehidupan Tarzan akan seperti binatang. Dari sebuah ilustrasi di atas, kita belajar bahwa dengan siapa kita bergaul, maka akan mempengaruhi kemana arah atau tujuan hidup kita. Untuk itu, dalam pembacaan kita di saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan beberapa hal penting, yaitu kebenaran yang pertama, memilih bergaul ataupun berteman dengan orang yang bijak. Di zaman saat ini, memilih bergaul dan berteman dengan orang yang bijak merupakan suatu keputusan yang sangat penting dan akan memberikan dampak positif atau hal yang baik bagi diri kita sendiri. Karena pada saat kita berada di lingkungan orang-orang yang rajin belajar, rajin kerjakan tugas dan tidak merokok, maka dipastikan seiring berjalannya waktu, kehidupan kita yang tadinya tidak baik akan berubah ke hal yang lebih baik lagi. Kebenaran yang kedua, tidak bergaul ataupun berteman karib dengan orang bebal, supaya dengan demikian kita tidak menjadi malang, tidak akan bernasib buruk, sebab sesungguhnya orang bebal akan berusaha merusak dan mengubah kehidupan, pikiran dan sikap kita yang benar, yang baik ke sesuatu hal yang bersifat negatif. Di zaman sekarang, saat ini mulai ada yang namanya sirkel-sirkelan, yang biasanya dalam segala sesuatu aktivitas yang dilakukan selalu bersama-sama, tidak bisa terpisahkan. Dan hal inilah yang dapat merubah pikiran dan perilaku seseorang. Ketika kita berteman dengan orang yang malas-malasan kerja tugas dan sering bolos, tiap hari kita bersama dengan mereka, maka kita pun juga pasti akan terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya itu semua akan merugikan diri kita sendiri dan orang tua. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kesimpulan dari renungan di atas ialah pergaulan hari ini dapat menjadi penentu masa depan kita. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana dalam memilih bahkan bergaul dengan orang lain supaya kita tidak akan bernasib buruk. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan akan menolong serta memampukan kita untuk bisa melakukannya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ketika kami boleh lagi berkumpul, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan lewat ibadah remaja. Pada kesempatan ini kami secara khusus berdoa bagi keluarga yang telah membuka pintu rumah mereka untuk kami. Tuhan, Engkau tahu, mengetahui isi hati mereka. Kami berdoa agar Engkau terus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam kehidupan mereka setiap saat. Kami berdoa juga buat anak kekasih di tempat ini. Di masa pendidikannya, kiranya Tuhan memberikan hikmat, ketekunan, dan semangat dalam belajarnya. Lindungi dia dari segala kesulitan dan berkatilah masa depannya, sertai setiap langkahnya agar ia berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan pelajari bersama dapat semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen, kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan saat ini, kehidupannya, baik pribadi maupun keluarga, kiranya terus ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati dengan berkat melimpah serta semangat untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Segala harapan dan cita-citanya kiranya diberkati Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan.
Melalui kesempatan ini Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir bersama dengan kami. Tuntun dan sertai mereka selalu, kuatkan mereka dalam menghadapi kerasnya pergumulan hidup. Kiranya pada pertemuan selanjutnya, mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang dalam keadaan sakit, jamahlah mereka Tuhan, biarlah kesembuhan boleh dialami teman kami yang sedang sakit. Bagi teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang merasa bimbang, merasa sendiri, kesusahan dan kehilangan harapan, Tuhan jamah kehidupan mereka. Kami percaya bahwa mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembina remaja, memberkati kehidupan mereka Tuhan, berikan hikmat kesehatan serta semangat dalam mereka mendidik kami sebagai remaja Kristen. Untuk orang tua kami, kiranya Tuhan karuniakan panjang umur, kesehatan serta kebahagiaan, berkati mata pencaharian mereka, dan ajarkan kami untuk selalu berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Berkati semua yang hadir saat ini, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur. Jangan biarkan kami jauh dari kasih Tuhan. Lebih daripada semuanya itu Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan terus memberkati dan memelihara kehidupan kita saat ini, baik di hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin.